Jadi ada pendeta, yaitu melayani itu menginjili orang-orang yang sudah mati. Itu sesat itu. Kalau ada orang yang mempraktikkan seperti itu, saya harus katakan itu sesat. Yang ditakutkan adalah kalau seumpamanya ada orang-orang Kristen yang juga masih awam pengetahuan tentang Tuhan, berjumpa dengan orang-orang yang seperti yang tadi disampaikan Kak Yacinta, ya memang bisa sesat juga. Kalau kita sudah mati, artinya kita sudah tidak bisa bertobat, gitu ya. Maksudnya udah nggak bisa diampuni karena kita nggak punya daging, ya kan? Jadi yang bikin, karena kita punya daging dan roh, jadinya pokoknya waktu itu ngejelasin tentang neraka lah ya. Nah, lalu ada pertanyaan aku tuh mirip sama pertanyaan yang tadi sebelumnya Bapak ini tentang pelayanan roh. Jadi aku tuh pernah ketemu, jadi ada pendeta, yaitu melayani pelayanan roh. Bukan pelayanan roh ya, mengajar di orang-orang mati gitu. Jadi menurut dia itu menginjili orang-orang yang sudah mati. Begitu. Lalu secara roh gitu. Jadi secara rohnya dia menginjili orang-orang mati yang udah mati gitu. Jadi katanya ketika di bumi itu dia tidak ada kesempatan untuk bertobat. Nah, orang-orang mati ini dia injili gitu. Dan juga ada beberapa juga orang yang kesaksian gitu sebelum dia mati itu dia bilang, aku ketemu orang-orang yang mati dulu di dalam roh, tapi mungkin waktu itu dia masih koma ya. Ini dua orang yang berbeda ya, pendeta sama ada satu orang lagi saya pernah ketemu gitu, cerita dia kesaksian bahwa waktu dia koma itu dia itu ketemu sama orang-orang yang udah mati itu, datang sama dia, lalu dia menginjili tentang Yesus gitu, dan ada beberapa yang bertobat. Itu sebenarnya pelayanan seperti ini bener nggak ya Kak? Atau gimana sih menurut Kak Elia, penjelasannya gimana sih gitu? Itu sesat itu. Lukas 16 ayat 19. Itu memberi peluang orang untuk tidak beriman kepada Yesus dan menawarkan keselamatan di luar Kristus. Kita baca di Lukas 16 ayat 19 ya. Dikatakan begini. Ada seorang yang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat menderita dalam nyala api ini." Namun Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan kamu terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah bapakku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka pun tidak masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Mereka memiliki Musa dan para nabi, hendaklah mereka mendengarkannya." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Jadi orang mati itu tidak bisa disuruh untuk keluar dari tempat penderitaannya dan membayang-bayangi orang yang masih hidup di bumi.
Itu nggak bisa. Lalu bagaimana mungkin kamu bisa menginjili orang yang sudah mati? Itu nggak bisa. Tidak ada pengampunan bagi orang setelah mati. Jadi kalau ada orang yang mempraktikkan seperti itu, saya harus katakan itu sesat. Karena itu membuka peluang ada pengampunan orang untuk bertobat setelah dia mati. Di sini dikatakan dia mati langsung kepada Firdaus, dada Abraham, dan kepada Tartarus, yaitu tempat orang kaya itu menderita. Orang kaya itu bilang, apa? Celupkan dulu jarimu. Lalu Bapak Abraham bilang apa? Jurang kita begitu tinggi. Kalau enggak, suruh dulu Lazarus ya Bapak kepada orang yang ada di bumi sana agar mereka tidak sama sepertiku. Abraham mengatakan mereka tidak akan diyakinkan. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Ya. Oke, soalnya ini sepertinya pendeta ini tuh sudah menjadi kayak dia ada komunitas dan di dalam sebuah gereja gitu loh Kak. Jadi waktu dia jelasin itu sih aku agak nggak pernah dengar, baru kali ini dengar, dan sampai sekarang akhirnya ya suka nanya-nanya sih ke yang lain gitu, termasuk ke Kak Elia juga sih. Oke deh penjelasannya, thank you banget. Sama ini, kalau misalnya kita ada orang yang kerasukan setan gitu, apakah kita bisa sembarangan misalnya ayo kasih minyak gitu, padahal mungkin orang ini kita nggak tahu maksudnya apakah bisa langsung mendoakan gitu, apakah harus orang tertentu atau semuanya bisa aja gitu? Ya semua orang bisa mengusir setan kalau dia punya iman. Yesus kan bilang, kalaupun kau punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa mindahkan gunung ini. Jadi siapapun yang punya iman di dalam nama Yesus, semua itu bisa melakukan. Tidak harus pendeta, bahkan banyak pendeta yang nggak bisa melakukan. Iman itu tidak dilihat dari jabatan gerejawi secara administrasi. Kamu jangan berpikir ketika dia pendeta udah besar, imannya sudah tinggi. No. Dia disebut pendeta itu hanya karena administrasi. Tapi iman yang sejati itu akan terlihat nanti ketika Kristus datang sebagai api yang menyala-nyala. Itu hati-hati. Oke, Kak, kembali ke roh yang tadi. Tapi kalau misalnya kita didatangi oleh roh orang mati atau misalnya orang itu setan itu enggak, itu bukan roh orang mati. Kamu tadi sudah dengar bahwa si Lazarus itu tidak datang ke bumi. Orang kaya itu pun nggak bisa datang ke bumi. Makanya Bapak Abraham bilang ada Musa dan para nabi pada mereka. Jadi nggak bisa. Jadi yang kamu ketemu mimpi itu, itu nenek siapa? Kamu ingat itu? Nah, dia itu meminta sesuatu kepada penenung. Makanya Tuhan menghukum dia di dalam 1 Tawarik. Dia mati karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Saul pada akhirnya mati. Manggil roh-roh. Itu ada bisa itu. Ya. Oke, Kak, thank you ya. Ya. Rohnya Samuel. Iya. Oke, udah itu aja. Thank you, Kak. Oke, Tuhan berkati ya. Ini forum buat bertanya aja atau bisa menanggapi, Kak? Kamu boleh tanggapi apa yang mau kamu tanggapi. Oke, terima kasih. Saya merasa sangat diberkati dengan sharing-sharing tadi dan lewat pertanyaan dan juga jawaban dari Kak Elia mengenai pertanyaan dari Kak Yasinta tadi mengenai apa tadi roh. Kayak sebenarnya sih saya nangkepnya kayak Cinta itu bertemu dengan seorang pendeta yang mungkin pelayanan roh kayak peperangan atau gimana gitu ya. Tapi ya sih saya setuju dengan Kak Elia bahwa nggak ada satu orang pun yang saya percaya bisa seperti itu kecuali yang Yesus kan. Setelah Yesus bangkit dari kematian, yang Yesus turun ke bawah ambil kunci alam maut, ya nggak sih Kak? Iya betul, karena logikanya begini, kalau memang orang mati itu bisa diinjili, kenapa Abraham tidak menginjili orang mati itu agar bisa diselamatkan? Iya, yang ditakutkan adalah kalau seumpamanya ada orang-orang Kristen yang juga masih awam,
pengetahuan tentang Tuhan, berjumpa dengan orang-orang yang seperti yang tadi disampaikan Kak Cinta, ya memang bisa sesat juga. Dan saya yakin itu adalah pengajaran yang sesat, bahwa berani menyampaikan beliau siapapun itu berjumpa dengan roh apa gitu ya, itu adalah merupakan penyesatan kalau bagi saya ya, karena saya percaya bahwa orang yang sudah mati ya nggak bisa berhubungan lagi dengan kita. Betul. Nggak bisa berhubungan dengan manusia karena kita ibaratnya orang bilang udah beda alam gitu ya. Nah, di sisi lain juga tadi saya dengar jadi seolah-olah kayak nggak ada perbedaan antara kita dengan orang seberang. Mohon maaf untuk kalau ada rekan-rekan saudara muslim di sini. Kalau saudara muslim kan punya kepercayaan orang yang sudah mati bisa didoakan. Saya kurang paham lebih dalam ya. Tapi kalau dari kita, setahu saya di pengajaran Kristen bahwa nggak ada yang seperti itu. Kalau yang sudah mati ya sudah, kita sudah terpisah dengan mereka. Iya nggak sih Kak? Iya. Nah, selanjutnya yang tadi juga saya mau menanggapi bahasa roh. Saya dari kecil memang saya dibesarkan dan saya lahir dari gereja karismatik. Saya hidup dalam pelayanan. Saya pengen sharing aja mengenai pengalaman saya, bahwa dari saya pribadi mengenai bahasa roh itu saya beberapa kali ya. Dan yang saya tahu bahwa ada beberapa gereja. Bahkan saya pernah dengar kesaksian dari teman saya, ada satu pendeta di mana kalau dia masuk ke gereja, lalu datang ke gereja, kayak seolah-olah wajib gitu untuk menyuruh setiap jemaat, ayo kita berbahasa roh. Saya kurang setuju dengan itu, karena satu hal yang saya tahu bahwa bahasa roh itu tidak bisa dihafalkan, dan dia mengalir dengan sendirinya di waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita punya komunikasi yang mungkin bisa dikatakan seintim itu dengan Tuhan. Karena pengalaman saya pernah ngalamin juga di mana saya dalam pujian dan penyembahan saya berbahasa roh itu ada saat dimana pernah juga berdoa bareng teman-teman gitu dulu di asrama, lagi berbahasa roh, tiba-tiba ada seseorang datang gitu kan. Ada seorang yang datang masuk ke kamar kami mau ngobrol dengan ketua kamar saya waktu itu. Posisi di mana kita lagi berdoa, lagi bergandengan tangan, kita lagi berdoa dan saya sedang berbahasa roh. Di waktu itu saya buka mata, tapi saya nggak bisa menghentikan bahasa saya. Gimana ya? Mau menjelaskan. Saya sedang berbahasa roh, tapi saya melihat orang yang samperin kami, tapi saya nggak, memang benar-benar sama sekali tidak bisa berhenti. Jadi itu mengalir dengan sendirinya. Mau dibilang sendirinya bagaimana, pokoknya saya nggak bisa. Saya pengen berhenti tapi nggak bisa berhenti. Bahkan beberapa kali pengalaman ini saya alamin juga, kayak dulu ya kalau saya mau ke kampus, saya lagi naik ojek online atau saya lagi di busway, saya pernah. Dan itu beberapa kali saya lagi bersenandung dalam hati, karena contohnya dalam perjalanan gitu ya, sambil bersenandung tiba-tiba aja saya merasa ada sesuatu yang berbeda gitu ya, yang saya sampai hari ini bagi saya itu pengalaman yang kalau mau bilang supranatural ya, pengalaman saya dengan Tuhan gitu ya, mengenai bahasa roh, dimana dari saya cuman bersenandung, baik itu di busway, 2 kali sih kalau semuanya di luar rumah ya, di luar saya lagi berdoa pribadi. Jadi saya ngalamin itu lagi di busway, sama saya mau ke kampus waktu dulu, saya mau ke kampus terus saya naik ojek, tiba-tiba udah berbahasa roh. Saya inget banget waktu di bahasa itu saya sampai bilang, Tuhan please jangan di sini. Kalau saya sampai kayak tawar menawar gitu dengan Tuhan, please Tuhan jangan di sini. Tapi saya nggak bisa berhenti, jadi saya cuman berbahasa roh, saya tahan, tapi memang nggak bisa. Maksudnya nggak sampai kayak dengan suara yang lantang gitu ya, tapi sampai bergetar-getar gitu. Nah, itu sih pengalaman saya. Mungkin ada teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain yang mungkin masih belum paham. Saya juga kurang bisa lebih detail untuk menjelaskan, tapi karena mendengar tadi ada yang bertanya seperti demikian, saya pengen share aja tentang bahasa roh ya. Terus selanjutnya mengenai obat, sama juga yang mau menanggapi yang dari Bapak yang tadi, kan Bapak bilang ada katanya saudara kalau nggak salah ya, masih dari saudara yang aliran apa gitu ya, mungkin maksudnya Bapak karismatik dan tidak suka minum obat. Benar nggak sih Kak? Benar seperti itu pertanyaan tadi ya?
obat begitu. Iya. Nah, satu hal yang pengen saya tanggapi itu pengen saya share sekalian ya, karena ada banyak juga rekan-rekan anak-anak Tuhan di sini ya. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya dulu tuh sering banget kalau dari sejak saya SMP lah ya, SMP itu saya sekitaran 2003 itu saya SMP. Sampai 2010 saya itu ketergantungan dengan yang namanya obat. Jadi tuh saya punya mah kalau semema itu datangnya ke kepala, nggak tahu ya gimana, ada orang yang ngalamin kayak gitu atau enggak. Jadi saya tuh kalau semema itu naiknya ke kepala, jadi nggak pernah ke perut. Maksudnya kayak orang lain yang lain kayak sakit perut gitu ya, ulu hati dan lain-lain saya kurang paham. Tapi yang saya itu kalau semema saya udah mah pasti naiknya ke kepala. Dan kebiasaan saya itu kayak ada obat yang dibilang obat keluarga ya. Obat keluarga kita kayak kalau semuanya udah sakit kepala dan lain-lain itu pasti kita minumnya Bodrex. Dan saya melakukan hal itu di waktu kepala saya udah mulai nyut gitu. Jadi karena saya kalau semuanya sakit kepala itu itu sampai mohon maaf sampai muntah-muntah gitu. Nah, setelah 2010 itu saya memutuskan untuk saya tidak minum obat. Dan sampai hari ini, singkat ceritanya bahkan zaman di masa Covid dulu, dimana rekan-rekan pelayan sudah takut datang pelayanan, saya yang paling aktif datang pelayanan dengan ada satu aturan pemerintah yang kalau mau bilang saya langgar ya saya langgar gitu ya, karena saya memutuskan untuk tidak vaksin. Itu keputusan saya. Jadi saya benar-benar dengan yang namanya obat-obat itu emang saya enggak gitu loh Kak. Dan sampai hari ini puji Tuhan, pokoknya kalau sakit ya udah, sakit kepala dan lain-lain puji Tuhan saya dilalukan dari sakit-sakit yang parah ya gitu. Jadi dari sejak 2010 sampai hari ini saya tidak minum obat. Dan itu sih bagi saya iman saya ke Tuhan. Satu hal yang saya percaya, Tuhan bekerja lewat obat. Kayak orang di rumah sakit, kayak orang yang di rumah sakit, Tuhan bekerja juga di sana. Tapi bagi saya pribadi, saya memutuskan untuk saya mau percaya ke Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu ya dengan saya tidak minum obat kayak gitu. Jadi itu aja sih Kak. Oh ya, yang penting jangan sampai terjerumus kepada kebodohan. Hikmat itu tidak tentang euforia bertuhan. Betul. Tapi hikmat itu adalah menimbang dengan pasti. Ya, itu poinnya. Iya, dan puji Tuhan sampai hari ini saya nggak pernah, kalau mau bilang sakit parah, pernah ada sakit parah, tapi itu pun saya berdoa, saya bilang juga ke Tuhan, saya percaya bahwa satu hal, maksudnya saya bilang sama Tuhan bahwa saya percaya bahwa sakit ini, kalau mau bilang parah banget Kak, saya dulu sempat ini TBC, saya pernah sampai muntah darah, tapi saya memutuskan untuk tidak minum obat. Dan kalau mau dibilang sulit dipercaya bahwa benar-benar hanya kuasa Tuhan saya boleh sembuh, Pak, saya menyentuh obat. Dan bagi saya itu iman saya. Saya nggak bilang untuk teman-teman yang di sini untuk harus ikut seperti saya, karena pasti juga ada yang pro dan kontra kan. Tapi itu yang pengen saya sharing aja. Thank you. Oke.